Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang aku hormati dan aku muliakan pengurus masjid Syura Kelurahan Pasar Benai, yang aku hormati orang tua-tua kita, alim ulama, codiak pandai, nenek mama, seluruh bentang dalam nagori kok godang indah bosowi golar kene indah dalam bumi bau namo. Seterusnya yang aku muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali dikumpulkan dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan majelis ini akan senantiasa membawa keberkahan terhadap diri kita, keluarga kita, khususnya nagori kita. Karena apa, Bapak Ibu? Orang opang kadang dimensoji subuh, kita masih tunduk-tunduk ini lagi. Ibu bapak jalan siap subuh depan kantor kuah itu, tak apa-apa yang diontak, Bapak Ibu. Aku petang aku sampaikan ke MUI Kecamatan Benai, mohon ditertibkan apa nama itu samping tukang gunting Pak lihat, mohon itu ditertibkan ketua lah subuh lah ubang ulang ambos kadang-kadang ahad subuh kan masjid Ar-Rahman. Nah, itu hampir rutin tiap minggu aku kemari subuh minggu, tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih datang menyempatkan bahwa sesungguhnya orang yang datang rajin beribadah itu bukan orang yang alim dan bukan orang yang soleh. Bapak Ibu nengok orang yang sering datang ke masjid pakai sarung, selesai sholat dia mengeluarkan tasbih berzikir. Ada dua kemungkinan Bapak Ibu, atau memang dia betul soleh, dan atau memang dia sudah merasakan bahwa dirinya itu banyak dosa. Kalau aku berasumsi bahwa diri aku masih banyak dosa, akhirnya kita datang beribadah. Untuk datang beribadah asumsinya untuk menghilangkan segala perbuatan yang tak elok dalam diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan dosa Bapak Ibu. Makanya kita sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur itu akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan tak bosan-bosannya kita berkirim salam dan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan itulah kalimat yang akan memberikan naungan di akhirat kelak, bahwa sesungguhnya di akhirat itu Bapak Ibu tidak ada pertolongan selain dengan syafaat Rasulullah. Apa pertanda syafaat Rasulullah itu barokah Bapak Ibu? Kalau kita tengok dalam sebuah riwayat, datang umat Nabi Musa ke Musa, datang umat Nabi yang lain ke nabi-nabinya, minta tolong, wahai Musa, di akhirat kini kami datang mengadu kepada engkau, kami mohon syafaat dan pertolonganmu di hari kemudian ini. Apa kata Musa? Datanglah kalian kepada Nabi yang bernama Muhammad SAW. Begitulah syafaat bagi Muhammad SAW itu yang senantiasa menaungi dari segala umat, mulai dari umat Nabi pertama sampai Nabi Muhammad SAW. Beruntung bu kita masuk ke dalam kategori umat Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kata Nabi? Perbanyak salawat, perbanyak berkirim salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keberkahan itu kadangkala Bapak Ibu membuka segala rahmat, pintu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang terkasihnya Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang tersayang, yang terkasih meminta ke kita, apapun kondaknya pasti akan kita lobehkan. Tak betul Pak Bu. Datang anak berkondak ke ayah, dah ayah, akhir di lobi loma. Apa kata omak ke ayah? Pak boleh tak? Akhirnya bapak memboleh. Itu pertanda bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu ada kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu kita banyak bersalawat. Dalam kajian subuh ini kita akan berbicara tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi? Ada 4 perkara kata Nabi. 2 perkara yang pertama akan memasukkan manusia itu ke dalam surga, dan 2 perkara yang terakhir itu kata Nabi adalah yang senantiasa memasukkan manusia itu ke dalam neraka jahanam. Di suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, Rasulullah pernah ditanya, apa perkara yang paling memudahkan manusia itu? Kata sahabat kepada Nabi, yang memasukkan dirinya ke dalam surga. Lalu Nabi menjawab, faqala taqwallaha wa husnul khuluq. Nabi menjawab, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berperilaku baik, berakhlak mulia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang disebutkan Nabi Muhammad SAW itu yang memudahkan kita untuk masuk surga, kata Nabi, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makna takwa bagi kita orang yang awam itu Bapak Ibu, melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha kita meninggalkan larangannya. Itu makna takwa bagi kita orang awam. Berusaha kita melaksanakan semua perintah Allah. Apa perintah Allah? Sholat, zakat, naik haji. Itu perintah Bapak Ibu. Itulah jalan kata Nabi, seseorang itu dengan mudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan takwa Bapak Ibu. Berinfak, sedekah, apa lain? Pokoknya yang baik-baik Bapak Ibu. Golak orang kadang dengan kita sonang nanti kita, atau kita golak ke orang, senyum ke orang, sonang nanti orang itu bertakwa kita ke Allah Ta'ala yang akan mendatangkan kebajikan ke kita Bapak Ibu. Itu perkara yang pertama kata Nabi yang senantiasa memudahkan manusia itu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Panjang kajian tentang takwa itu Bapak Ibu. Salah satunya kita berusaha di subuh putu datang ke Mansoji, dingin-dingin kodito datang ke Mansoji,
dengan niat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu jalan takwa bagi kita, Bapak Ibu. Jadi perkara yang pertama kata Nabi, jalan yang pertama kata Nabi yang memudahkan kita untuk masuk surga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wa husnul khuluq, berakhlak mulia. Jadi kita maknai dua garis besar. Yang pertama vertikal, diri kita dengan Allah Ta'ala itu vertikal. Yang kedua adalah berakhlakul karimah, ibadah sosial Bapak Ibu, ibadah horizontal kita sama kita. Kalau kini banyak yang soleh kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu, tetapi tidak soleh terhadap saudara-saudaranya. Nah, contoh, kalau memang itu sudah menjadi bahan olok-olokan di media sosial, yang terjadi potong kepada Gus, maaf, sebutin nama Gus Bintang, nyesoleh begitu sadunya yang memuji Allah Ta'ala Bapak Ibu dengan kalimat-kalimat pujian ketaatannya, tetapi terhadap saudaranya menyakitkan hatinya. Makanya Nabi Muhammad SAW, perkara yang memudahkan kita untuk masuk surga itu kata Nabi adalah takwa kepada Allah dan berakhlakul karimah terhadap saudara-saudara kita. Jadi ikut sejalan Bapak Ibu, walaupun kita taat rajin sembahyang sampai puncak kami mensuci, kunyang hitam kepala kita di sujud, kadang-kadang kita tak baik dengan tetangga kita, kalimat-kalimat kita, perkataan-perkataan kita kasar, dan itulah salah satu kata Nabi, ibadah yang paling sonang bahwa kita itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama Bapak Ibu. Perkara yang kedua, Nabi ditanya dengan pertanyaan yang sama, wahai Rasulullah, perkara apakah yang memudahkan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Lalu Nabi menjawab, faqal al-famu wal farj. Apa kata Nabi? Yang memudahkan kita untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu kata Nabi adalah dengan mulut. Dengan mulut umat Nabi Muhammad ini dimudahkan kita dicampakkan ke dalam api neraka kata Nabi. Dan muncul kata orang itu. Kadang-kadang muncul kita tak berbantrol. Apalagi di tahun politik pun Pak, masih ada 01, 02, 03 di situ. Tidak ada. Disitulah fitnah terjadi Pak. Dengan apa kata Nabi? Dengan mulut. Makanya perkara yang memudahkan kita dimasukkan ke dalam api neraka kata Nabi adalah mulut Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala takut dengan mulut kita. Berapa takutnya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut kita Bapak Ibu. Pas waktu kita di hadapan Allah di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, kita bersaksi di hadapannya. Dalam surah Yasin itu disebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kala kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahkamahnya, satu yang Allah takutkan yaitu mulutnya. Makanya pada waktu itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengunci rapat-rapat mulut kita. Selain dari mulut Bapak Ibu akan dibuka, akan memberikan kesaksian, tangan akan memberikan kesaksian, kaki akan memberikan kesaksian, mata akan memberikan kesaksian, telinga akan memberikan kesaksian, tetapi mulut pada waktu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dikunci rapi-rapi. Allah taala takut dengan mulut kita Bapak Ibu. Makanya Nabi menganggap bahwa mulutlah perkara yang pertama yang memudahkan kita untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Makanya orang kadang menyebut mulutmu harimaumu. Muncul anggota bandrol dan orang Minang. Dan ada besarian loh. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan perkara yang memudahkan manusia masuk neraka jahanam itu adalah dengan mulutnya. Takut Pak, kemarin itu
Di tahun politik itu setiap orasi, apa yang keluar fitnah, apa yang keluar adu domba, apa yang keluar dari mulut politisi itu. Bercaru ini tidak lain Bapak Ibu. Makanya Nabi Muhammad memberikan batasan bahwa sesungguhnya mulut itulah yang akan memudahkan kamu untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Perkara yang kedua kata Nabi, hal yang memudahkan kita untuk dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua adalah kemaluan Bapak Ibu, al-farah. Mengapa demikian? Kemaksiatan hari ini merajalela Bapak Ibu. Di kampung Ambo itu dibuatkan kandangnya para WTS yang bukan orang Banten sini. Mau jaga. Mengapa kau sampaikan kemaksiatan itu diberikan fasilitas? Negara memberikan undang-undang dan melegalkan secara undang-undang Bapak Ibu. Itulah salah satu mengapa Nabi menyebutkan mengapa kita dimudahkan dan dicampakkan ke dalam api neraka karena kemaluan kita. Makanya kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, laki-laki yang beriman mohon tahan pandangan Anda. Kita diperintahkan untuk menahan pandangan, karena kalau sudah memandang yang kalau syahwat terjadi takkan terkendalikan. Makanya kemaluan itu Allah ingatkan dalam Quran kepada laki-laki yang soleh, mohon menjaga kemaluannya. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya gini Bapak Ibu, kalau tidak ada batasan-batasan seperti itu, kemaksiatan itu halnya sama dengan kehidupan waktu itu di zaman Quraisy, kafir Quraisy. Memang kita tak ada batasan. Kalau kini kita menengok situasi yang terjadi di tempat kita Bapak Ibu, itu sudah dibiarkan begitu saja. Makanya tadi yang montak-montak bola bule-bule yang subuh-subuh itu lutut, karena akan menimbulkan kemaksiatan. Kalau sudah maksiat namanya Bapak Ibu, pasti di situ ada judi, narkoba, zina itu induk dari segala perbuatan dosa. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita jaga kemaluan kita. Makanya hal yang kedua yang disebutkan oleh baginda Muhammad SAW yang memudahkan kita untuk dicampakkan ke dalam api neraka kata Nabi adalah kemaluan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara yang memudahkan kita dari hal yang memasukkan kita ke dalam api neraka. Makanya Bapak Ibu, apa yang disebutkan Nabi itu perkara yang pertama yang memudahkan kita masuk ke dalam surganya, itu adalah salah satu perkara yang penting bagi kita. Takwa itu merupakan salah satu hal yang fundamental bagi kita. Dalam hadis pernah juga disampaikan oleh Rasulullah, an Abi Dzar Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi as-sayyi'atal hasanata muha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tiga pesan Nabi Bapak Ibu dalam hadis itu. Pesan yang pertama yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ialah ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata Nabi, bertakwalah kalian walaupun kalian berada di mana saja. Apapun profesi kita, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, Nabi berpesan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kini pejabat bertakwa dengan jabatannya, tak akan ada korupsi. Kalau seandainya pemegang kekuasaan kini bertakwa dengan kekuasaannya, tak akan terjadi penyelewengan kekuasaan. Karena apa? Karena kita tidak menjadikan takwa itu sebagai fundament, sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Makanya Nabi berpesan ke kita. Pesan yang pertama yang sampaikan Nabi Muhammad SAW ke kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kata Nabi walaupun kalian berada di mana saja.
nak pejabat, nak pedagang hati-hati Pak dengan timbangan, jangan sempat curang dengan timbangan. Kalau pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merubah takaran timbangannya. Begitu banyaknya nanti para pedagang yang akan dicampakkan ke dalam api neraka gara-gara timbangannya tidak akur. Kalau ibu nanti jalan ke pasar beli lado, sobek ke tukang jual lado, jangan belok dengan timbangan. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya takwa itu merupakan salah satu hal yang paling penting bagi kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Apapun kondisi kita, situasi kita, takwa itu merupakan hal yang paling penting kata Nabi di dalam kehidupan kita. Pesan yang kedua yang sampaikan Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa kata Nabi? Irilah perbuatan yang tidak elok itu dengan perbuatan hasanah. Kata apa? Kan umat Nabi kau tidak ada yang berusia Bapak Ibu. Lahirnya aja kita yang berusia. Sepanjang kehidupan kita dari umur 0 tahun sampai kita mati Bapak Ibu pasti berdosa. Setidaknya kita pernah berbohong terhadap diri kita Bapak Ibu. Walaupun itu dianggap sebuah dosa bagi kita terhadap diri kita, apalagi kepada Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi, inilah perbuatan yang tak baik masa lalu itu dengan perbuatan hasanah. Maknanya apa Bapak Ibu? Nabi tidak menyuruh kita berbuat jahat setelah itu dilakukan perbuatan yang hasanah. Tidak. Karena kita manusia kadang-kadang silap Bapak Ibu. Dulunya manggali mau cakap curang dengan timbangannya, ini dulu dengan perbuatan yang tak elok dulu dengan perbuatan yang hasanah. Makanya banyak cara-cara yang diajarkan Nabi agar menutup dosa-dosa masa lalu itu menjadi sebuah pelajaran baginya. Akhirnya dalam kehidupannya tidak mau lagi melakukan perbuatan salah di masa lampau itu. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berbuat baiklah kalian di antara sesama kalian. Sama halnya dengan perkara yang pertama tadi yang senantiasa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik Pak, karena itu salah satu ibadah sosial yang paling borek yang akan kita lakukan. Makanya tadi, walaupun kita rajin semua yang banyak, zakat, infak kita, sedekah kita, haji berkali-kali, tidak tolong haji umroh, tetapi kalau perkataan kita bertajam kasar, segala ibadah itu, amal soleh itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdosa, Allah Ta'ala bisa taubat, tetapi tatkala kita bersalah kepada saudara-saudara kita, apa kita akan kita minta mohon kalau kita lah mati Bapak Ibu. Makanya tatkala main berangkat dari rumahnya, layo mau memberi mo si main ko. Itu kalimat ahli bait tak itu Pak. Layo mau memberi mo. Orang kampung layo mau memberi mo. Lai kata orang kampung, yang kedua baru perkara hutang tatkala si main dihantarkan ke dalam pemakamannya. Begitulah boreknya ibadah sosial yang kita lakukan ini Bapak Ibu. Jangan kita anggap bahwa kita rajin sembahyang itu adalah jaminan masuk surga. Kadang-kala ada amal soleh, tatkala kesalehan sosial kita itu tidak sesuai yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengajarkan akhlakul karimah, cukui kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi suka berkata lemah lembut, tidak pernah menyinggung orang. Nabi tidak pernah menyakiti saudaranya. Nabi merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Begitulah Islam mengajarkan. Kata Nabi, sesungguhnya kesalehan sosial itu, berbuat baik terhadap sesama itu adalah pintu dan jalan kita untuk memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu di subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita perbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hubungan baik kita sesama manusia, hablum minallah wa habli minan nas, kita itu terjaga Bapak Ibu. Baik hubungan kita dengan Allah dan baik hubungan kita sesama manusia, sama aja dengan dusta Bapak Ibu. Baik hubungan kita sesama manusia tetapi tidak pernah berhubungan baik dengan Allah Ta'ala, sama aja dengan dusta. Makanya keduanya Bapak Ibu, jalan yang pertama kata Nabi yang memudahkan kita masuk surga itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhubungan baik terhadap sesama manusia. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan terhindar dari perkara yang kedua, perkara yang memudahkan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Kita jaga mulut kita Bapak Ibu, kita jaga kemaluan kita, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kadang-kadang dengan mulut itu kadang kita sudah terlalu merendahkan orang dengan tajamnya, dengan kasarnya. Kadang-kadang kita tak merasakan bahwa saudara kita sudah tersinggung. Sakit hati saudara sendiri, saudara-saudara kita dengan mulut kita itu akan mengurangi amal soleh. Banyak perkara mulut, bergunjing, bergibah, fitnah, segala macam adu domba yang dilakukan oleh yang namanya mulut Bapak Ibu. Makanya Nabi mengingatkan, itulah perkara yang memudahkan manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam, mulut dengan kemaluan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama aku yang menyampaikan, keluargamu, anak bini aku, keluarga-keluargamu, dan kita sama-sama saling mengingatkan Bapak Ibu, karena sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, kita akan balik ke kampung halaman kita akan pulang kampung berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tak ada yang kekal abadi loh. Kekal ketua lingkungan sebentar nih ketua, kekal bupati 5 tahun ya, kekal Pak Kades 6 tahun ya, ini bertambah 9 tahun. Nah, ada yang seumur hidup Bapak Ibu, dan kita akan mati. Kekal kepala sekolah kadang-kadang sampai pensiun. Itu ya kadar kita di atas dunia. Makanya kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang akan mendekatkan ke diri kita kepada Allah Ta'ala, yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila al-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.